my wife was somehow waving to me, and that's the last I've seen of her. Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas tindakan paling kejam dan biadab dalam sejarah umat manusia. Sebagai catatan, kami tidak memasukkan pandemi maupun bencana alam. Pembantaian ras Tulsa. Pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1921, sekelompok supremasi kulit putih menyerbu distrik Greenwood di Tulsa, komunitas Afrika Amerika yang saat itu dikenal sebagai Black Wall Street. It was a mecca. It was a huge success. Diperkirakan antara 75 hingga 300 orang tewas dengan banyak lainnya terluka serta ratusan rumah dan bisnis hancur. Ketegangan ini dipicu oleh tuduhan bahwa seorang pemuda kulit hitam bernama Dick Rowland telah menyerang seorang wanita kulit putih bernama Sarah Page. Sarah Page is manually operating the elevator. Something happens that caused the elevator to jerk or to lurch, and Dick Rowland bumped into Sarah Page. She began to scream. Dick Rowland, frightened, ran from the elevator. Menurut catatan sejarah, setelah terdengar kabar bahwa massa kulit putih berkumpul di luar gedung pengadilan tempat Rowland ditahan, sekelompok pria kulit hitam datang untuk melindunginya. Di sana, seorang pria kulit putih mencoba melucuti senjata salah satu dari mereka, dan ketika tembakan terdengar, kekacauan pun pecah. There was a struggle between one of the black men in the small group and one of the white men in the larger group, and things sort of went south from that point. Insiden ini berkembang menjadi salah satu kekerasan rasial paling mematikan dalam sejarah Amerika. Penghancuran kota Carthage. 3 perang Punisia antara Romawi dan Carthage dipenuhi dengan pertempuran darat dan laut yang intens. Perang Punisia ketiga berakhir dengan pengepungan Carthage selama 3 tahun dari 149 hingga 146 sebelum Masehi. An army of roughly 50,000 men arrived on the shores of Carthage, and the Romans set out their demands, which included the surrender of all armaments. Meskipun rakyat Carthage melakukan perlawanan sengit, Romawi akhirnya menang di bawah komando Scipio Aemilianus. Setelah kemenangan itu, pasukan Romawi menghabiskan 6 hari menyusuri rumah demi rumah, membantai penduduk, dan membakar kota. Over the next 6 days, the Romans systematically worked their way through Carthage, burning every house to the ground and killing anybody they came into contact with. Pada hari ke-7, sekitar 50.000 warga Carthage yang tersisa dijual sebagai budak, dan kota tersebut dijarah habis-habisan. Banyak rumor menyebutkan bahwa Aemilianus menaburkan garam di atas reruntuhan kota agar tanahnya tak subur lagi. Meskipun bukti kuat mengenai hal itu belum ditemukan. True or not though, Carthage was razed to the ground and its people almost entirely wiped out. Unit 731. Yang satu ini seperti mimpi buruk dalam sejarah umat manusia. Unit 731 adalah fasilitas riset biologi milik militer Jepang yang didirikan pada tahun 1936. Some Japanese veterans talk about it while lying in bed at home or in hospital. Most of what they said was about the core parts of Unit 731. They needed a great deal of courage to discuss what they did. Tujuannya adalah untuk mengembangkan senjata biologis Jepang, namun tujuan itu dicapai melalui eksperimen manusia yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. At first, I refused to do it, but then they wouldn't allow me to eat. It was an order. Ribuan korban yang secara tidak manusiawi disebut log ditahan dan dijadikan subjek eksperimen penyakit, senjata, serta berbagai kondisi ekstrim sebelum akhirnya diotopsi hidup-hidup atau dibedah tanpa anestesi. Tahanan perempuan diperkosa secara sistematis dan dipaksa hamil untuk tujuan eksperimen. Bahkan komunitas sipil di sekitar fasilitas juga menjadi sasaran serangan wabah lewat penyebaran kutu yang membawa penyakit. Tidak ada catatan resmi tentang adanya korban selamat dari unit 731. Di akhir Perang Dunia II, banyak tahanan dibunuh untuk menghapus jejak kejahatan yang telah dilakukan. Beberapa anggota unit termasuk Direktur Shiroishi diberi kekebalan hukum atau pengampunan dengan imbalan data hasil eksperimen yang mereka kumpulkan. I want to tell young people about my experience. I cannot hide the facts. Kelaparan besar di Tiongkok. Ini dianggap sebagai bencana kelaparan terbesar dalam sejarah, gelombang kelaparan yang brutal dan luas yang menyapu Tiongkok, serta menyebabkan kematian sekitar 15 hingga 55 juta orang. Beberapa provinsi bahkan kehilangan hampir 20% dari total populasinya. All my mother could do was gather weeds with my aunt. There wasn't enough grain.
so we ate weeds. Meskipun bencana alam seperti banjir Sungai Kuning pada tahun 1958 turut berkontribusi, para sejarawan sepakat bahwa penyebab utama kelaparan ini adalah kebijakan buatan manusia. For example, the output was 5 tons of grain, but 10 tons were reported. Then the state would collect grain based on 10 tons. Pada tahun 1958, Ketua Partai Komunis Tiongkok Mao Zedong meluncurkan kampanye lompatan jauh ke depan yang bertujuan merevolusi struktur sosial dan ekonomi Tiongkok. Kebijakan pertanian yang keliru serta kampanye 4 hama justru memperparah penurunan hasil panen. Situasi ini makin buruk ketika para petani dipaksa beralih profesi menjadi produsen besi dan baja. People collected walks, pots, bed frames, and tools. Anything made of iron or steel. Kelaparan ini tidak hanya menelan korban dalam jumlah besar, tapi juga diselimuti oleh skandal, korupsi, dan upaya penutupan informasi dari pihak pemerintah. In wartime, we protected them and saved their lives. Now we provide them with food and clothing. They have full stomachs, and still they come to cheat us. Don't they have a conscience? Perang Salib. Pertempuran demi supremasi agama telah berlangsung selama manusia mengenal kepercayaan. Dan salah satu contoh paling mencolok dari konflik ini adalah Perang Salib. It was primarily designed to meet the needs of the papacy, and it contained a brilliantly conceived hook. The coming expedition would target the greatest pilgrim destination in the Christian world, the holy city of Jerusalem, which lay in the hands of Islam. Dari tahun 1095 hingga 1291, ribuan umat Kristen Eropa berangkat untuk merebut kembali Tanah Suci dengan dukungan, restu, bahkan kepemimpinan langsung dari Gereja Katolik. The Pope created an anti-Islamic onslaught peppered with propaganda. Perang Salib memang memperkuat pengaruh gereja secara politis dan spiritual, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran dan pertumpahan darah. Yerusalem direbut dan diserang berkali-kali, dan baik Yahudi, Muslim maupun Kristen menjadi korban pembantaian massal. Jumlah pastinya sulit ditentukan, namun diperkirakan sekitar 9 juta orang tewas akibat rangkaian Perang Salib ini. What becomes of us? The world will decide. The world always decides. Genosida Armenia. Menjelang pertengahan 1910-an, Kekaisaran Ottoman mulai khawatir dengan kemungkinan Armenia merdeka dan potensi aneksasi wilayah Anatolia oleh Rusia. Solusi kejam mereka, singkirkan populasi Armenia. Antara tahun 1915 dan 1917, banyak orang Armenia ditangkap secara diam-diam pada malam hari, lalu dipenjara atau dieksekusi. Komite Persatuan dan Kemajuan yang memimpin kekaisaran saat itu juga melancarkan deportasi massal, memaksa warga Armenia untuk berjalan ke Gurun Suriah, sebuah perjalanan yang sebenarnya adalah hukuman mati perlahan. Diperkirakan sekitar 1 juta orang tewas dalam apa yang kini dikenal sebagai genosida Armenia. Ratusan ribu lainnya, terutama perempuan dan anak-anak, dipaksa memeluk agama Islam, dijadikan budak, dan mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Genosida ini begitu brutal hingga dilaporkan menjadi inspirasi bagi kebijakan kekejaman Nazi di masa mendatang. Holodomor. Laporan tentang kelaparan dan kekurangan gizi massal pertama kali muncul di kota Uman, Ukraina pada Januari 1933. But in Ukraine, it became known as the Holodomor, a term meaning death by starvation. Tak lama kemudian, laporan serupa mulai bermunculan dari berbagai wilayah lain. Kebijakan Uni Soviet seperti pertanian kolektif, ekspor gandum besar-besaran, dan pengambilan paksa hasil panen menyebabkan jutaan orang, diperkirakan antara 3 hingga 5 juta, meninggal karena kelaparan. In 1931, Stalin deliberately set quotas for grain production that were far beyond the capacity of farmers across the Soviet Union. When farmers failed to meet those quotas, Stalin's men swept their farms to confiscate
all the grain they could find. Banyak pihak juga percaya bahwa unsur diskriminasi etnis ikut memperparah situasi ini. Sampai sekarang, masih diperdebatkan apakah tragedi ini bisa disebut sebagai genosida, dengan pemerintah Ukraina aktif mendorong pengakuan tersebut secara internasional. Stalin's oppressive collection policy created a famine that started spreading in grain-producing regions across the Soviet Union. Para korban Holodomor diperingati setiap tahun baik di Ukraina maupun di berbagai negara lain di dunia. Perdagangan budak Atlantik. Selama lebih dari 300 tahun, sekitar 12,5 juta orang Afrika dikirim melintasi Samudra Atlantik dari tanah kelahiran mereka menuju berbagai koloni di benua Amerika. By the turn of the 18th century, European merchants were building vessels capable of transporting hundreds of enslaved people per journey. Mereka ditakdirkan menjalani kehidupan sebagai budak, bekerja di perkebunan, tambang, dan ladang demi memperkaya para penjajah Eropa. Perjalanan mereka yang berlangsung berbulan-bulan jauh dari kata layak. Once moved below deck, enslaved people would find themselves stuffed into compartments with ceilings as low as 4.5 feet, where they would spend most of their voyage. Para budak dijejalkan ke dalam kapal yang dirancang khusus untuk memuat sebanyak mungkin orang tanpa memperhatikan kemanusiaan, keselamatan, atau kenyamanan. Penyakit menular merajalela dan penyiksaan serta kekerasan seksual menjadi hal yang lumrah. The true extent of the horrors of the Middle Passage came to light in a 1783 court trial over the slave ship Zong. Diperkirakan sekitar 2 juta orang Afrika meninggal di atas kapal-kapal ini. Perdagangan budak transatlantik memang berakhir pada abad ke-19, tetapi dampak dan warisannya masih terasa hingga hari ini. Trail of Tears. Antara tahun 1830 hingga 1850, lebih dari 60.000 anggota suku Choctaw, Seminole, Chickasaw, Cherokee, dan Muscogee dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka. Under force of arms, they were rounded up and herded into wooden cattle pens to await the journey west. Mereka dipindahkan ke wilayah baru di barat Sungai Mississippi dalam proses yang sering difasilitasi oleh militer Amerika Serikat atau milisi negara bagian. Penyakit dan kelaparan menjadi hal umum karena mereka harus menempuh perjalanan panjang dalam kondisi cuaca ekstrim dan minim perbekalan. Those who traveled in the summer months faced intense heat and diseases. Those who traveled during the winter months, they suffered through sickness, starvation, freezing cold temperatures, and frostbite. Puluhan ribu orang tewas dalam perjalanan yang kini dikenal sebagai jejak air mata dan kematian. Bagi mereka yang selamat, kehilangan tanah berarti juga kehilangan koneksi terhadap sejarah dan tradisi mereka. So when did you learn about the Trail of Tears? How old were you? High school, probably. I would have been 13, 14 years old. Yeah. Do you remember what your reaction was? Shameful. I was ashamed that it had happened to us that way. Pemindahan penduduk asli ini kerap disebut sebagai genosida atau tindakan pembersihan etnis. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Holocaust. Penindasan terhadap orang Yahudi semakin parah di Jerman pada tahun 1930-an ketika rezim Nazi memberlakukan ribuan peraturan yang bertujuan mengucilkan mereka dari berbagai aspek kehidupan. This sense of isolation that came upon us after 1933, gradual and increasing. It also affected us psychologically. Pada tahun 1939, tujuan utama Nazi mulai terlihat jelas, membasmi seluruh populasi Yahudi tidak hanya di Jerman, tapi juga di seluruh Eropa. Banyak dari mereka dipaksa tinggal di ghetto, dijadikan pekerja paksa, diusir atau dibunuh. Rezim Nazi membangun banyak kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan yang menampung jutaan tahanan dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Transports were coming in every day. People with all kinds of different languages. Hungarian, Poles, Czechoslovakian, from Holland, from France, from Belgium, from Germany, from Italy, Russians, they were from everywhere. Sebagian besar dari mereka tidak selamat, dibunuh di kamar gas, meninggal karena kelaparan, penyakit, atau dieksekusi. It took a long time until I started to realize
that we are condemned to die. Holocaust dikenang sebagai salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah umat manusia, genosida yang brutal, sekaligus pengingat betapa kejamnya manusia bisa bertindak terhadap sesamanya. Menurut kamu, peristiwa kejam dan mengerikan apalagi dalam sejarah manusia yang seharusnya masuk ke dalam daftar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.